Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa selalu mengikuti kegiatan pembelajaran di IPS Darul Ulum 1 Kota Pekalongan. Tak lupa selawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Selamat sore anak-anakku semuanya. Program kita kelas 10 pada sore hari ini ya, kita melanjutkan ya, pembelajaran kemarin kitab Aqidatul Awam. Pembelajaran kemarin sampai pada kita mengenali tentang sifat-sifat wajib bagi Allah ya. Sifat-sifat wajib, sifat-sifat jaiz ya, sifat-sifat ya, yang jumlahnya ada 20 ya. Sifat wajib bagi Allah jumlahnya ada 20, sifat mustahil bagi Allah ada 20. Kemudian sifat muhal bagi Allah ya, jumlahnya ada berapa? 1. Nah, kemarin kita sudah mengetahui itu ya. Kemudian pertemuan kali ini kita lanjut ya, membahas tentang sifat-sifat Rasul ya, sifat-sifat Rasul. Kemarin kita sudah mengetahui sifat wajib bagi Allah jumlahnya ada 20, sifat mustahil bagi Allah ada 20, sifat jaiz bagi Allah jumlahnya ada 1. Kemudian kita wajib mengimani atau mengetahui sifat wajib bagi para Rasul. Jadi jumlahnya ada berapa? Kita simak bersama-sama ya, akan saya bacakan, nanti bisa dicermati, dipahami ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain, amin. Seperti biasa kita baca dulu nadamnya ya, dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujudil ma'rifah min wajibil lillahi ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baki mukhaliful lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu fa qudratun iradatun sam'un basar ayatunil ilmu kalamun istamar.
wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkul kulli mungkinin ka fi'lihi. Ya, itu sampai wa jaizun bi fadli wadlihi tarkul kulli mungkinin ka fi'lihi, itu jumlahnya ada 10 ya, bait. Bisa dihafalkan ya nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Arsal anbiya dawil fatona bisidqi wat tablighi wal amanah. Arsala ngutus sapa Allah anbiya ing pira-pira nabi dawil fatona kang anduweni kelim fatan. Fatona itu artinya cerdas. Bisidqi ya, kelawan teman, wa tablighi lan nekake wahyu Allah, wal amanah lan rinekso. Jadi Allah ngutus para nabi ya, para nabi sifat bisa sifat teman, nekaaken lan sentosa. Jadi keterangannya saben-saben tiyang mukallaf ugi kewajiban nekotaken sifat wajib para rasul ingkang sekawan jumlahe cacahe. Nggih punika 1 yaitu sidik, setunggal sidik. Sidik itu tegesipun teman ya, boten goroh. Dalam bahasa Indonesianya boten goroh, jujur. Yang kedua amanah, tegesipun rineksa saking nglampahi awisanipun pangeran. Nah, amanah dipercaya. Jadi para rasul dikasih tadi ya 4 sifat sidik, yang kedua amanah, kemudian yang ketiga tabligh. Ya, tegesipun nekaaken dawuh-dawuh ingkang dipun perintahaken supados dipun dumugakaken dhateng umat. Bahasa Indonesia tabligh itu menyampaikan. Kemudian itu yang ketiga, yang keempat ya. Yang ketiga barusan tabligh. Kemudian yang keempat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ya. Fatonah tegesipun limpat ya, nilaripun. Ya, jadi Nabi dikasih Allah 4 sifat wajib: jujur, sidik, amanah, dapat dipercaya, kemudian tabligh, menyampaikan, dan fatonah, cerdas. Ya. Allah mengutus para nabi dan rasul ya untuk menyampaikan serta menyebarkan agama Islam. Ya, di mana ya, di muka bumi ini. Jadi nabi adalah manusia yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nabi ya. Nabi ialah seorang manusia yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak ada perintah untuk disampaikan kepada kaumnya. Itu nabi ya, dipahami. Kemudian rasul. Rasul itu apa? Nah, rasul itu selain menerima wahyu, ia juga diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya. Jadi bisa dikatakan seperti ini. Kalau rasul pasti nabi, ya. Kalau rasul pasti nabi. Tetapi tidak semua nabi adalah rasul. Jadi kalau nabi itu seorang manusia yang menerima wahyu, tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya atau umatnya. Tapi kalau rasul ya, menerima wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada
kaumnya atau umatnya. Ya. Jadi para nabi dan rasul ya sebagai utusan Allah ya, atau orang-orang terpilih ya, yang dibekali Allah dengan keistimewaan ya, keistimewaan atau khusus ya, keistimewaan yang khusus ya, sebagai kesempurnaan ya. Jadi Allah menganugerahkan 4 sifat kesempurnaan itu ya, tadi ada syidik, amanah, tabligh, fatonah. Jadi syidik, jujur. Nah, jadi setiap rasul pasti jujur. Itu setiap rasul pasti jujur dalam ucapan ya maupun perbuatan. Setiap rasul pasti jujur dalam pengakuan atas kerasulannya ya. Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an ya, tentang Nabi Ibrahim ya. Wadkur fil kitabi Ibrahim innahu kana shadiqan nabiyya. Wadkur ya, ceritakanlah hai Nabi Muhammad, ceritakanlah wahai Nabi Muhammad kisah ya, fil kitab Ibrahim, kisah Ibrahim di dalam Alkitab atau Al-Qur'an. Innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat jujur lagi seorang nabi. Dijelas dalilnya jelas, wadkur fil kitab Ibrahim innahu kana shadiqan nabiyya. Kemudian amanah. Nah, amanah bisa dipercaya. Nah, bisa dipercaya ya. Ya, setiap rasul itu dapat dipercaya dalam setiap ucapan ya, baik ucapan ataupun perbuatannya. Karena tidak mungkin rasul melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama ya. Begitu pula hal yang melanggar ya etika ya. Jadi tidak mungkinlah rasul ya sampai melakukan hal-hal seperti itu. Tidak dipercaya kemudian melakukan hal-hal yang tidak pantas ya, dilarang oleh agama ya, misal menipu, mencuri dan lain sebagainya. Jadi Rasul tidak mungkin memiliki sifat seperti itu, dan Rasul pun tidak memiliki sifat seperti riya, hasud, sombong, dusta dan lain sebagainya. Sidik, amanah, tabligh ya, tabligh itu menyampaikan. Jadi setiap rasul ya, rasul beda dengan nabi. Setiap rasul menyampaikan apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah ya memerintahkan rasul untuk menyampaikan wahyu, maka seorang rasul pasti menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Jelas dalam Al-Qur'an ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 62, wabillahi minasyaitonir rajim, uballighukum risalati rabbi wa nasahtu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Uballighukum, aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku ya. Uballighukum risalati rabbi, aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku. Risalati wa ansahu lakum, dan aku memberi nasihat ansahu kepadamu, lakum kepadamu. Wa'lamu, dan aku mengetahui minallahi, dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Minallahi ma la ta'lamun, apa yang tidak kamu ketahui. Ya, sidik, tabligh, kemudian fatonah, cerdas. Tentu Allah memberikan kepercayaan kepada Rasul untuk menyampaikan wahyu. Tentunya pasti ya, dalam menyampaikannya butuh kecerdasan, dibutuhkan kemampuan, dibutuhkan strategi atau metode khusus ya, agar perintah untuk menyampaikan kepada umatnya itu bisa
tersampaikan. Karena itu seorang rasul pastilah orang yang cerdas, ya. Karena kecerdasan itu sangat mempengaruhi, ya, dalam menyampaikan wahyu kepada umatnya, ya, membimbing umatnya, gitu. Wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khaufi fil maradi. Wa jaizun lan iku sifat wenang fi haqqihim ing dalem hake para rasul min aradi utawi sifat teka anyar, bi ghairi naqsin kang tetep kelawan ora ngurangi, ya, derajat. Bi ghairi naqsin kang tetep ora ngurangi derajat, ka khafifil maradi kaya ka khafifil kaya gerah marid sakit. Nah, seperti sakit yang ringan, ya. Kaya entenge gerah, ya. Jadi rasul yang mukallaf wajib nekotaken sifat wenange para rasul ingkang setunggal, ya. Jadi para rasul mungkin, ya, ketenerapan sifat-sifat ingkang tumarap datang menungso biasa, asal nes kita mboten dawuh, ya, mboten dados sebabipun sudone derajat kados dahar, kemudian sare, gerah enteng lan satuninggalipun, ya. Walaupun, ya, seorang rasul atau utusan Allah yang memiliki sifat kesempurnaan melebihi makhluk Allah, namun hal itu tidak akan melepaskan mereka dari fitrah kemanusiaan, ya. Nabi rasul juga seperti kita, manusia, fitrah kemanusiaan yang ada dalam diri para rasul, ya. Jadi seorang rasul tetaplah sebagai seorang manusia biasa yang berperilaku sebagai manusia yang lain, ya. Para rasul memiliki sifat serta melakukan aktivitas sebagaimana layaknya manusia, ya. Jadi perilaku, ya, dan sifat-sifat tidak ya seperti kita lah, ada yang bercocok tanam, ada yang mengembala, seperti itu, ya. Namun, ya, itu semua tidak mengurangi derajat kenabian atau kerasulan mereka di mata manusia. Di sini jelaskan di wali nafsin kahofi fil marodi, ya sama seperti kita, ya. Rasul juga makan, juga minum, tidur, ya, sakit dan lain sebagainya, semacam, ya, kebiasaan manusia. Nah, disitulah walaupun mereka, ya, sudah dikasih Allah sifat kesempurnaan melebihi makhluk Allah yang lain, ya. Nah, disitulah yang membedakan mereka dengan manusia yang lain. Sifatnya, ya, sama seperti manusia, ya, makan, minum, ya, tidur, tetapi tidak mengurangi derajat kenabian. Itu, ya, para rasul memiliki empat sifat, ya: sidik, amanah, tabligh, fatonah, ya.
itu ya mengenai tentang sifat wajib bagi para rasul atau nabi ya. Itu lebih sampai bagaimana diberi naksin ka khafifil marodi ismatum kasairil malaika wajibatum wa fadlul malaika. Nanti di pertemuan berikutnya kita lanjutkan ya mengenai perbuatan atau apa dilanjut sebentar, dilanjut satu bed ya. Ismatum kasaril malaika wajibatum wa fadlul malaika. Ismatuhum utawi rineksone para rasul lan para nabi kasairil malaika kaya sekabehane malaika. Wajibatu iku wajib ya. Wafadolu lan ngungkuli sapa rasul lan nabi malaika ing malaika ya. Jadi mereka wajib terpelihara dari perbuatan dosa, maksum ismatuhum ya, rineksa. Para nabi rasul itu dijaga ya oleh Allah ya dari perbuatan dosa. Nah, melebihi para malaikat ya. Sebagaimana kita tahu para malaikat yang selalu patuh kepada perintah Allah dan tidak pernah sekalipun melanggar larangan Allah. Maka para nabi dan rasul pun juga demikian ya. Mereka nabi dan rasul adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan dosa ya, maksum. Jadi istilahnya para rasul itu bersifat maksum ya, terpelihara dari perbuatan dosa ya. Kemudian wal mustaidu di kulli wajibi wafat li khamsina bi hukmi wajibi wallahu a'lam bishawab. Terima kasih pada pertemuan sore hari ini, semoga bermanfaat ya. Silahkan disimak dengan baik ya, semoga bisa menambah wawasan ya. Jangan lupa nanti bisa dikirimkan bukti resume-nya di apa ya, Google Classroom, nanti akan saya share. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.